Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar bersama dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Aini. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Nah, apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat itu sendiri adalah sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya atau keturunannya. Sifat-sifatnya itu apa saja? Sebagai contoh, tanaman ini pada foto ini, pada gambar ini, itu beraneka ragam warna dan jenisnya ya. Beraneka ragam warna dan coraknya. Itu merupakan salah satu sifat yang diturunkan. Artinya, jika orang tuanya memiliki daun berwarna merah, maka anaknya juga akan memiliki daun yang berwarna merah. Begitu juga dengan kalian semua, anak-anakku. Jika orang tua kalian memiliki rambut keriting, misalnya ayah kalian berambut keriting dan ibu kalian berambut lurus, maka besar kemungkinan keturunannya atau kalian itu akan memiliki rambut yang ikal, keriting, dan lurus gitu ya. Bisa juga kombinasi antara kedua sifat atau mewakili sifat salah satunya. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian akan ibu jelaskan mengenai apa itu gen, kemudian apa itu materi genetik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari dengarkan penjelasan dari Ibu dengan baik. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu kepada keturunannya dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Artinya, gen ini diturunkan kepada keturunannya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dalam gen terdapat materi genetik, yaitu berupa DNA dan RNA. Apa itu DNA dan apa itu RNA? Kita akan bahas satu persatu. DNA atau deoksiribonukleik acid. Sekarang perhatikan gambar 3 dimensi pada DNA ini. Kita bisa sama-sama lihat DNA itu memiliki dua rantai ya, dua rantai atau yang dinamakan double helix ya, seperti pilihan tali melilit dua seperti ini. Ini adalah struktur dari DNA. Ya, sekarang bagaimana pengertiannya? DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Nah, artinya DNA ini berada pada inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu kepada keturunannya. Artinya, DNA itu diturunkan kepada keturunannya. Dalam hal ini adalah anaknya. Kita lihat sini bersama-sama ada susunan DNA di mana susunannya terdiri dari double helix ya, dua berpilin, dua seperti untayan tali yang berpilin, di mana basa nitrogennya terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan timin. Ya, Ibu ulangi, struktur DNA basa nitrogennya terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan timin.
Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang yang saling berpilin, ya, membentuk heliks ganda atau double helix. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotidanya terdiri dari gula pentosa deoksiribosa atau 2-deoksiribosa. Kemudian apa sih fungsi dari DNA? DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup. Di antaranya yaitu 1. Membawa informasi genetik. Artinya dia membawa informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunannya. 2. Memiliki peran dalam pewarisan sifat. 3. Mengekspresikan informasi genetik. 4. Mensintesis molekul kimia lain. Dan yang kelima, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Kemudian, selain dari DNA, materi genetik itu juga ada RNA atau ribonucleic acid. Sekarang kita lihat gambar RNA 3 dimensi berikut ini. Bisa kita lihat gambarnya dia single helix. Artinya dia tidak memiliki dua pilinan tali dari RNA-nya. Dia hanya single helix, ya, atau hanya satu rantai saja. Kemudian RNA itu apa sih? RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin, tetapi tidak berpilin seperti DNA, ya. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Kita sama-sama lihat di sini ada struktur RNA, di mana strukturnya dia single helix, tidak berpilin. Nah, basa nitrogennya ada sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Ibu ulangi, basa nitrogennya dari RNA terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotidanya terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu 5 karbon, gugus fosfat, membentuk punggung RNA yang bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA. Sedangkan pirimidinnya berbeda, yaitu sitosin dan urasil serta gugus fosfat. Fungsi dari RNA itu apa ya? RNA ternyata berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Kemudian, kita akan mengenal macam-macam dari RNA atau ribonucleic acid, di mana terdiri dari RNA genetik dan non-genetik. RNA genetik artinya dia berperan dalam membawa informasi genetik, seperti halnya DNA. Akan tetapi, RNA tipe ini hanya ada pada beberapa jenis virus tertentu. Kemudian yang kedua ada RNA non-genetik, yaitu RNA ini hanya berperan dalam proses sintesis protein. Tipe RNA ini ada dalam organisme yang memiliki DNA, di mana ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu RNA duta, RNA pemindah, dan RNA ribosom. Nah, ketiganya ini ternyata merupakan RNA non-genetik. RNA duta ternyata adalah rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk melalui proses transkripsi di dalam inti sel oleh DNA. Fungsi dari mRNA adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Kemudian yang kedua ada RNA pemindah atau tRNA atau transfer RNA. Rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA adalah sebagai penerjemah kodon dari mRNA dan pengangkut asam amido dan sitoplasma. Tentu saja pelajaran ini akan kalian lebih dalami kembali dalam pelajaran biologi
pada jenjang IPA pada tingkat sekolah menengah atas. Kemudian yang ketiga ada RNA ribosom atau rRNA, memiliki rantai tunggal tidak bercabang serta fleksibel. Pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel, jumlahnya lebih banyak daripada mRNA ataupun tRNA. Fungsi dari rRNA adalah sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Tentu saja hal ini jumlahnya dia lebih banyak sebab ia berperan sebagai mesin perakit pada sintesis protein. Nah, anak-anakku semua, demikian penjelasan dari Ibu mengenai materi genetik. Ternyata materi genetik itu ada DNA dan RNA. Kemudian kita sudah juga pelajari bagaimana struktur dan perbedaan dari masing-masing kedua materi genetik tersebut. Baik anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.